Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, sudah tidak terasa sudah pertemuan ke-11 dan ini materi ke-11 berarti di mata kuliah etika profesi, yaitu mengenai tantangan penerapan etika bisnis dan industri kreatif. Tapi di sini kita menjelaskan tentang etika bisnis IT ya. Kita mulai. Baik, berikut adalah tantangan di bisnis IT. Tantangan etika bisnis IT itu pertama adalah tantangan inovasi dan perubahan yang cepat. Benar banget. Ini udah kalian pasti udah langsung ngerti di poin pertama. Jadi perubahan digital terutama ya, perubahan teknologi informasi itu semakin hari itu semakin cepat. Dalam setiap bulan, setiap minggu bahkan ada yang baru. Gak usah jauh-jauh deh, kita bahas tentang apa yang anak mahasiswa sangat sukai, yaitu adalah smartphone atau laptop yang mendukung chipnya, mendukung CPU-nya untuk melaksanakan proses game, memutar game itu lebih bagus, resolusinya lebih baik, penggunaannya lebih cepat, lebih nggak lama loadingnya atau segala macam deh. Nah ini memberikan tekanan bagi masyarakat atau perusahaan IT untuk mengikuti perubahan yang terjadi tersebut. Nah ini nggak jarang perusahaan IT harus melakukan investasi dan menanamkan modal untuk membeli chip terbaru lah gitu kan, demi mengikuti perubahan tersebut. Nah ini adalah fenomena ya, fenomena yang udah pasti terjadi. Dari awal adanya Android, dari awal adanya chip-chip terbaru, chip-chip pintar gitu, smart chip, atau namanya ada juga sistem on chip, ini SoC yang ada di handphone kalian masing-masing. Ada yang Qualcomm Snapdragon sekian lah, ada si ini si itulah, dan ini adalah hal yang sangat menjadi isu etika bisnis dalam dunia IT. Ini tantangannya nih. Kedua, tantangan pasar dan pemasaran di era globalisasi. Nih, globalisasi itu menciptakan apa yang disebut lingkungan vertikal, di mana setiap perusahaan itu diibaratkan sebagai pemain yang harus bertanding di atas tanah yang terus bergoyang. Jadi kayak lagi main di saat gempa gitu. Jadi tanah yang terus bergoyang itu maksudnya adanya ketidakpastian. Hal ini tuh yang membuat pemanfaatan peluang usaha itu semakin hari semakin susah, semakin sulit, apalagi COVID-19 ini gitu kan memungkinkan gagal dalam dunia bisnis itu menjadi semakin besar, dan ini merupakan isu tantangan etika bisnis yang sangat berat. Next, yaitu tantangan pergaulan internasional. Jadi sering terjadi bahwa perusahaan internasional itu mengambil tindakan yang tidak dapat diterima secara lokal di suatu negara. Jadi banyak juga hal-hal yang mendasar bagi perusahaan multinasional, seperti kemungkinan masuknya nilai moral budayanya gitu, atau memungkinkan terjadi eksploitasi yang dilakukan perusahaan tersebut terhadap perundang-undangan di dalam negara demi kepentingan mereka. Ini contohnya nih kayak tantangan pergaulan internasional nih apa ya? Kalau di dunia IT itu lebih ke kayak Netflix deh. Kenapa sih Netflix harus nggak bisa di daerah ini, di daerah itu? Kenapa? Karena memang ada tidak dapat mengikuti perundang-undangan yang ada dalam negara Indonesia. Terus tantangan pengembangan sikap dan tanggung jawab pribadi. Jadi namanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin hari semakin maju gitu, itu memberikan tantangan penegakan nilai etika sama moral individu. Jadi kita harus mengendalikan kemajuan dan penerapan teknologi tersebut bagi kemanusiaan. Dunia etika adalah dunia filsafat seperti sudah dipelajari, nilai dan moral. Nah, dunia bisnis yang kita bahas di sini adalah dunia keputusan dan tindakan. Nah, hal ini itu bersifat sangat rancu, gimana ya? Abu-abu tentang persoalan baik dan buruk. Sedangkan yang namanya bisnis itu harus konkret. Harus mewujudkan mewujudkan apa yang telah diputuskan untuk tujuan kita apa gitu. Intinya harus mewujudkan impian dari perusahaan itu apa. Nah ini yang namanya dunia bisnis. Hal ini tuh menjadi sebuah tantangan
Karena antara kita mau mempertahankan etika atau kita mempertahankan daya saing bisnis kita. Oke, dikatakan bahwa yang namanya teknologi informasi itu mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia. Udah pasti. Karena TI itu ibarat pisau bermata dua, legal dan ilegal, baik dan buruk, maka mau tak mau berhubungan dengan etika. Karena kalau tanpa etika kita akan menyalahgunakan yang namanya IT. Nih, dalam era masa kini itu informasi dipandang sebagai aset atau sumber yang setara dengan sumber-sumber lain. Lalu manajemen informasi dengan pengelolaannya yang khusus yaitu manajer informasi atau Chief Information Officer atau CIO. Sebagai manajer jelas harus mengetahui etika manajemen, udah pasti. Ini aspek keuangan merupakan suatu aspek yang sangat sensitif. Oke, merupakan hal yang penting untuk mengetahui bahwa hal yang nggak etis itu belum tentu ilegal, ya. Jadi dalam kebanyakan situasi itu ada beberapa orang atau organisasi yang dihadapkan pada keputusan etika yang tidak mempertimbangkan apakah melanggar hukum atau enggak. Next, kategori isu etika yang ditimbulkan dari banyaknya aplikasi dan peningkatan IT, peningkatan penggunaan IT. Ini ada isu profesi ya. Isu privacy, mohon maaf. Nah, isu privacy ini rahasia pribadi yang sering disalahgunakan. Jadi ada banyak orang yang melakukan hacking ya. Di situ pengumpulan, penyimpanan dan penyebaran informasi mengenai berbagai individu atau pelanggan dan menjualnya kepada pihak lain untuk tujuan komersial. Ini saya kasih contoh. Jadi ada beberapa pihak-pihak nakal di dunia perusahaan, dunia bisnis, perbankan segala macam. Itu dia menjual nomor handphone, nama, bahkan nama ibu kandung kita ke pihak-pihak lain untuk melakukan penawaran-penawaran bisnis. Ini misalnya nih kalian baru aja daftar rekening di mana gitu. Tiba-tiba ada yang SMS kalian mau melakukan pinjaman, boleh ini. Tahu dari mana sih handphone kita? Kok tahu juga nama kita siapa? Nah, ini merupakan penjualan atau penyebaran informasi tanpa sepengetahuan kita. Hal ini adalah salah satu isu privacy yang sangat mengganggu etika bisnis IT. Lalu akurasi. Isu akurasi, autentikasi, kebenaran dan akurasi informasi yang dikumpulkan serta diproses. Siapa yang bertanggung jawab atas berbagai kesalahan dalam informasi dan kompensasi apa yang seharusnya diberikan kepada pihak yang dirugikan. Jadi etika IT ini terkadang kalau misalnya kita baca artikel itu nggak semuanya benar, dan hal ini belum tentu autentik buatan si penulis. Akurasi informasinya juga belum tentu dikumpulkan dengan benar. Maksudnya ini sudah diperbaharui belum, sudah ada mutakhirnya belum gitu. Jadi memang yang namanya dalam etika bisnis IT itu belum tentu akurat. Lalu isu properti ini kepemilikan dan nilai informasi atau HAKI ya, hak cipta intelektual. Hak cipta intelektual yang paling umum berkaitan dengan IT adalah perangkat lunak, jadi software. Ini ada juga yang namanya pembajakan software. Sering gak sih kalian misalnya pengen mencari software tapi dia berbayar, kalian searching lagi di Google terus dapet yang free kok bisa. Nah, ini hal-hal isu properti yang sangat buruk karena merugikan orang lain, dan secara etika kalian tuh lagi mencuri sesuatu dari orang lain loh. Nah, itu sebenarnya kita nggak bisa terlalu benar jadi orang yang sangat benar tuh nggak bisa, tapi mulailah dengan tidak mencuri program atau data atau software secara ilegal, dan lebih baik kita beli dengan benar gitu. Ya, nggak apa-apalah investasi gitu kan ya. Atau juga bisa juga kalian contohnya nih kalau isu hak cipta kayak lagu gitu kan ya, lagu secara online diperjualbelikan. Ini nggak baik nih hal ini karena merugikan pihak si penyanyinya, labelnya dan lain-lain. Lalu
Isu aksesibilitas. Ini hak untuk mengakses informasi dan penyebaran biaya untuk mengaksesnya. Pembayaran biaya. Mengakses informasi dan pembayaran biaya untuk mengaksesnya. Hal ini menyangkut masalah keamanan sistem dan informasi. Jadi memang masih ada nih isu akses kayak saya cerita tadi sih Netflix. Masih ada juga yang bandel pakai VPN biar bisa nonton lewat Netflix. Nah, ini hal-hal yang merupakan salah satu isu etika dalam dunia bisnis IT. Oke, aplikasi IT dalam bidang bisnis. Kemajuan yang telah dicapai manusia dalam bidang IT merupakan sesuatu yang patut kita syukuri. Oke. Tidak semua kemajuan yang telah dicapai tersebut membawa dampak positif. Di antara kemajuan yang telah dicapai tersebut ternyata dapat membawa dampak negatif bagi manusia. Benar banget. Kita jelaskan. Dampak positif. Jadi kalau dampak positifnya, semakin majunya teknologi komunikasi ini dapat mempermudah kita sama keluarga. Kayak musim COVID-19 ini kita bisa teleponan, video call sama keluarga, meskipun lebaran gak sama-sama, sedih. Tapi kita tetap bisa keep close sama keluarga atau pacar, tetap dekat sama pacar, bisa lihat muka pacar secara real time gitu kan, walaupun tidak bertemu secara fisik. Ini semakin maraknya penggunaan IT akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Benar banget. Jadi lapangan pekerjaan itu semakin tinggi sebenarnya, tapi di dunia IT ya, kita jangan keluar dari skop. Lalu bisnis yang berbasis IT atau biasanya disebut e-commerce itu dapat mempermudah transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan, perdagangan ya intinya. Jadi yang namanya bisnis yang berbasis teknologi ini, si e-commerce ini memang lagi seru-serunya banget. Udah lama nih sangat digunakan sama semua orang. Pakai Instagram segala macam. Tapi lagi happening banget semenjak adanya COVID-19. Kenapa? Karena semua orang udah pada malas keluar atau takut keluar, sehingga pengen tetap belanja tapi mantap di rumah gitu, tetap duduk aja di rumah, tiba-tiba nanti ada paket. Nah, ini adalah salah satu dampak positif ya. Jadi kita kalau di masa COVID-19 ini nggak perlu susah-susah harus ke pasar, langsung aja buka aplikasi pakai gitu, sayurbox, tukangsayur.com, beli-beli segala macam, semuanya jual sayur kok, sebenarnya bisa langsung pesan sampai. Lalu informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Itu kayak ruang guru dan teman-temannya. Oke, dampak negatif. Nih, dengan pesatnya IT, baik di internet atau media lainnya, itu sangat mudah peluang masuknya hal-hal yang berbau negatif seperti pornografi, porno aksi, kekerasan, suka ngata-ngatain orang lewat story. Ini hal-hal yang gak baik banget. Ada juga yang berbau pornografi itu seperti isu mengenai salah satu selebgram yang bilang mau menjual keperawanannya untuk membantu teman-teman yang di garda depan COVID-19. Ini hal-hal yang gak baik banget. Dia secara tidak langsung sudah menyampaikan hal-hal yang berbau pornografi. Lalu dengan mudahnya melakukan transaksi di internet menyebabkan akan semakin mudah pula transaksi yang dilarang. Dengan adanya m-banking, mobile banking, segala macam, internet banking, itu akan lebih mudah transaksi barang-barang kayak narkoba gitu ya, atau barang-barang selundupan, barang-barang yang tidak boleh masuk ke Indonesia, kurang lebih seperti itu. Lanjut, etika dalam teknologi informasi. Ini kalau menurut ZWAS tahun 98, sama ada juga nih hal-hal yang diidentifikasi oleh Richard Mason tahun 86. Wah, udah lama banget ya. Jadi masalah etika dalam IT itu ada privacy, udah saya bahas tadi, bahwa itu menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dia. Harusnya pada kasus pas kasus misalnya contohnya nih, seorang pimpinan ingin mengamati isi pesan dari bawahannya karena dia curiga bahwa ada banyak hal-hal yang tidak baik atau dia langgar. Nih akhirnya dia karena merasa berkuasa sebagai seorang pimpinan, dia dapat melakukan hal itu padahal itu melanggar privasi
bawahannya ya. Jadi dia memang harusnya tidak boleh. Memang boleh sih kita janganlah bernegatif thinking, tapi lebih ke waspada sih. Jangan membaca privasi orang. Lalu akurasi. Di sini terdapat informasi merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Jadi kalau misalnya nih keakuratan sebuah teknologi informasi itu kecil atau berkurang, maka akan semakin banyak masalah etika yang akan muncul. Jadi memang kayak contohnya nih pemilu ya, oke jangan deh. Contohnya deh COVID-19 nih. Kalau misalnya memang tidak akurat angka positif, PDP, ODP segala macam itu tidak akurat, maka akan semakin memperburuk negara Indonesia. Kenapa? Kalau dia kalau dia angkanya direndah-rendahin padahal nggak sesuai, tidak akurat, maka orang akan sangat mudah berbondong-bondong keluar rumah padahal sangat berbahaya. Tapi kalau dinaikin, orang bakal takut banget padahal sudah emergensi, dia nggak mau keluar rumah. Jadi ada positif negatif sebenarnya, tapi ada baiknya sih akurat. Jadi kita sesuai sama kenyataannya aja, kenyataannya begini, jadi aturannya harus begini, kurang lebih gitu. Lalu properti ini lebih ke perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual. Ini kayak misalnya nih kayak hak cipta, paten sama rahasia perdagangan. Nih saya jelasin deh, hak cipta, paten sama rahasia perdagangan. Hak cipta itu adalah hak yang dijamin oleh kekuatan hukum. Ini udah kita pelajari ya di pertemuan sebelumnya. Ini hak cipta biasanya diberikan kepada pencipta buku, artikel, rancangan sistem, ilustrasi, foto, film, musik, software, hardware, dan lain-lainnya. Nah, hak seperti ini dapat hal seperti ini tuh mudah didapatkan dan diberikan kepada si pembuatnya atau pemegangnya selama masih hidup penciptanya ditambah 70 tahun dari umur dia. Nah, kurang lebih gitu deh. Kalau paten lain lagi nih. Kalau paten itu merupakan bentuk perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang paling sulit untuk kita dapatkan. Jadi dia kenapa paling sulit? Karena kita harus ada penemuan inovatif yang sangat berguna, yang terbaru. Barulah ada namanya hukum paten. Dan ini diberikan perlindungan selama 20 tahun. Kalau rahasia perdagangan itu hukum rahasia perdagangan melindungi lisensi atau kontrak. Jadi pada lisensi software misalnya ya, seseorang itu yang menandatangani kontrak menyetujui untuk tidak menyalin software tersebut untuk diserahkan pada orang lain atau dijual. Nah, jadi nggak boleh nih ya melalui lisensi atau kontrak ini. Nah, ketujuh itu ada akses. Nih, fokus dari masalah akses adalah pada penyediaan akses untuk semua kalangan. Jadi IT ini malah tidak menjadi halangan dalam melakukan pengaksesan terhadap informasi bagi kelompok orang tertentu, tetapi justru untuk mendukung pengaksesan untuk semua pihak. Nah, ini buruknya. Jadi dalam etika IT ini kita harus mengingat bahwa akses kita udah sebatas ini aja. Jangan sampai pengen ngehack karena pengen tahu gitu kan. Kurang lebih begitu. Next, kita akan belajar tentang industri kreatif. Apa sih industri kreatif? Jadi industri kreatif ini adalah unsurnya kreativitas, keahlian, talenta, meningkatkan kesejahteraan melalui penawaran kreasi intelektual. Oke. Industri kreatif terdiri dari penyediaan produk kreatif. Ini hal-hal yang berbau kreativitas ya. Ini produk kreatif ini mempunyai ciri-ciri siklus hidup yang singkat, risiko tinggi, margin yang tinggi, keanekaragaman tinggi, persaingan tinggi, dan mudah ditiru. Nih contoh nih, industri kreatif yang lagi happening banget itu adalah ada banyak sih di zaman COVID-19 ini. Jadi banyak yang jadi YouTuber karena para artis nggak bisa ke stasiun TV. Jadi banyak yang buat masker. Jadi banyak yang buat, tapi maskernya lucu-lucu gitu kan, atau buat face shield. Jadi face shield ini sekarang sangat beragam. Ada yang punyanya Nagita Slavina namanya, ada yang namanya Ashanti. Jadi lucu-lucu banget. Dan hal industri kreatif ini benar, siklus hidupnya singkat biasanya. Kayak contohnya nih,
Kalau yang lagi happening 2 tahun belakangan tapi sekarang udah mulai mandek itu kayak penjualan Thai tea gitu ya. Thai tea, green tea gitu kan yang begitu-begitu. Yang sebelum-sebelumnya merek-merek sebelumnya itu udah lebih lama menjual, tapi karena memang lagi happeningnya asli dari Thailand, ya udah dia buatlah industri kreatif ini membuat sebuah perdagangan atau penjualan si Thai tea tadi. Dan benar, siklus hidupnya nampaknya singkat. Terus juga risikonya tinggi karena makin banyak orang juga yang menjual. Terus keanekaragamannya tinggi, benar. Persaingannya tinggi udah pasti dan mudah ditiru. Udah jelas yang namanya produk kreatif itu ciri-cirinya begitu. Tantangan industri kreatif itu relatif baru, belum diakui. Jadi ada orang-orang yang memang belum bisa menerima hal-hal baru. Tidak ada data nilai ekonomi dan perkembangan industri kreatif. Tidak ada kebijakan mendukung iklim kreatif, perizinan, karena dia masih baru. Jadi belum ada orang yang mau berinvestasi dan melindungi hak ciptanya. Kegiatan kreatif masih berkotak-kotak dan belum ada kajian rantai nilai yang utuh mulai dari kreasi, produksi, dan distribusi. Udah jelas. Karena ini hal yang baru dan belum semua orang bisa mengakui. Pengembangan sumber daya manusia di perguruan tinggi tidak memberdayakan industri kreatif. Benar, ada juga beberapa mahasiswa yang kreatif di bidang lain tapi tidak pernah diperdayakan. Belum ada perumusan sistem karir yang unik untuk para pekerja kreatif. Ini belum berkembang di Indonesia. Seperti contoh kalau sudah berkembang itu kayak di negara adik kuasa ya. Di Amerika itu semua orang-orang yang punya pekerjaan kreatif itu sangat diperhatikan. Bahkan kalau misalnya kayak di Amerika itu ada beberapa orang yang memang niatnya lebih ke dunia seni budaya, itu dia lebih ya udah nggak usah sekolah deh, yang penting kamu sekolahnya seni aja gitu. Jadi benar-benar fokus apa yang dia inginkan, apa pelajaran kreatif apa yang pengen dia asah. Lalu ketujuh, peluang kerja belum sepenuhnya bebas gender, baik dalam proses rekrutmen, penggajian, promosi, dan pengakuan. Benar. Jadi memang kalau kayak gender itu kayak perempuan tuh lebih di nomor 2 kan ya, karena banyak perusahaan itu merasa kalau perempuan ya sulit, kalau dia udah nikah cuti, terus dia hamil cuti, dia melahirkan cuti lagi, anaknya sakit cuti lagi. Itu hal yang sangat diskriminatif menurut saya. Lalu tidak ada penanganan yang sistematik untuk meningkatkan peluang bisnis kreatif baik di kota-kota besar kayak Bandung, Jakarta, dan kota-kota di luar negeri lainnya. Jadi nggak ada penanganan sistematik nih tentang peluang bisnis kreatif. Jadi bisnis kreatif ini sebenarnya lucu-lucu sih, ada yang jual tas dari jerami lah segala macam. Tapi memang di kota-kota besar peluangnya sangat kecil, kecuali pimpinan kota itu sangat memperhatikan industri kreatif ini. Ini berikut adalah pertumbuhan industri kreatif Indonesia dari tahun 1997 ya. Di sini bahwa membuktikan bahwa tingkat pertumbuhan sektor industri kreatif di Indonesia itu paling besar adalah permainan interaktif. Yang lagi seru banget nih ya, anak-anak yang suka main game pasti lihat data ini, wah bener banget emang begitu sih, benarnya emang begitu. Oke, lanjut. Di sini ada beberapa kota besar secara historis dan de facto telah banyak melakukan kegiatan ekonomi yang termasuk industri kreatif. Lalu penentu daya saing dan indikator daya saing memerlukan pemantapan dan studi lebih lanjut. Oke, kita langsung next aja. Nih, rencana strategis pengembangan industri kreatif. Jadi ada jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Kalau jangka pendek itu cukup kita meletakkan dasar kekreativitasan itu, identifikasi potensinya, dan menyusun kebijakan industri kreatif. Kalau jangka menengah itu dia melakukan peningkatan permintaan produk kreatif. Jadi kalau misalnya permintaannya udah mulai tinggi, udah mulai kita produksinya lebih tinggi lagi. Peningkatan investasi dalam dan luar negeri. Misalnya dia penjualan pempek secara online, dia lakukan investasi juga ke luar negeri gitu. Lakukan penjualan juga di luar negeri. Pemantapan pendidikan dan pelatihan pekerja. Jadi kalau misalnya dengan ada industri kreatif di jangka menengah ini,
lakukanlah pelatihan biar banyak pekerja yang bisa melakukannya. Jadi pegawainya banyak dan sejahtera. Lalu kalau jangka panjang, pengembangan itu lebih lanjut nih. Peningkatan kemitraan strategis, peningkatan ikon nasional, industri kreatif. Ini contohnya nih kayak salah satu siapa ya? Rasanya Bapak Ridwan Kamil ya. Ini sangat mendukung yang namanya industri kreatif. Jadi dia memang industri kreatif di Bandung itu sangat berkembang pesat semenjak adanya Bapak Ridwan Kamil ya kalau nggak salah nih. Jadi dia punya satu bus pariwisata gitu yang menyediakan restoran berjalan. Nah, hal ini adalah salah satu industri kreatif. Kenapa? Karena dia secara kreatif membuat restoran di dalam bus yang masaknya juga di situ. Nikmatnya juga dapat, tapi orang bisa sambil jalan-jalan. Nah, ini tujuannya, industri kreatif ini tujuannya lah untuk pangsa pasar wisatawan atau orang-orang yang belum pernah ke Bandung, atau orang-orang yang rindu banget sama makanan Bandung tapi pengen jalan-jalan juga, jadi nggak ngabisin waktu. Oke, sekian dari saya mengenai industri kreatif dan etika bisnis IT. Saya mohon untuk kepada rekan-rekan mahasiswa sambilan juga cari-cari bahan pembelajaran referensi lainnya, jangan sampai mentok ilmunya. Saya harap kalian semua mengerti apa yang telah saya sampaikan melalui video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.